Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara saat ini berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Akan kami ambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul 3M. Bukan tentang mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, tapi 3M yang akan kita pelajari dari firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai 14. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya dan saya akan bacakan ayat yang ke-11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita amati dari ayat yang 11 dan 12 tentang bercerita bagaimana Salomo bisa menyelesaikan rumah Tuhan, dan kemudian pada saat peresmiannya di pasal yang kelima diceritakan di situ bagaimana puji-pujian, persembahan dinaikkan kepada Tuhan. Dan kemudian pada pasal 6-nya Salomo menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-12 dikatakan tadi, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Nah, yang menarik di sini yang akan kita pelajari malam hari ini adalah di ayat 13 dan 14. Saat Salomo menaikkan doa, pada ayat yang ke-13 Tuhan menjawab doanya, sekaligus memberikan warning buat Salomo dan jemaah Israel pada saat itu. Dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kata bila mana sama juga kapan. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu diwaspadai di dalam pembacaan ayat yang ke-13. Kapan Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan? Ini berbicara tentang masalah berkat jasmani, berkat rohani
yang bisa membuat setiap orang kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Kapan Tuhan menyuruh belalang untuk memakan hasil bumi? Ini bisa diartikan juga sebagai bencana alam yang bisa menghancurkan hasil bumi yang siap dipanen. Kapan Tuhan melepaskan penyakit sampar yang bisa meluluhlantakan kehidupan manusia di bumi? Pertanyaan selanjutnya, kapan itu bisa terjadi? Kejadian-kejadian di atas bisa berlangsung kapan saja sesuai hak prerogatif Tuhan. Tidak hanya pada zaman Salomo, bahkan kejadian-kejadian itu bisa berlangsung sampai saat ini, bahkan mungkin yang akan datang. Nah, kita tidak tahu pada saat kejadian itu, mungkin kita sendiri tidak menyadari bahwa hal itu sebenarnya sedang terjadi pada saat sekarang ini. Contoh, hari ini banyak kesulitan di dalam hal ekonomi akibat dampak COVID-19. Banyak bencana alam, banjir, maupun gunung meletus yang mengakibatkan gagal panen maupun makin melemahnya perekonomian. Virus corona yang menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru bumi yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian dunia. Jadi, 3 hal bagaimana Tuhan katakan kapan Tuhan bisa menutup langit, ini bisa terjadi kapan saja. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani. Kalau kita makin banyak diperhadapkan dengan sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya di bidang bisnis, itu sekarang kita alami semua. Belum lagi selesai banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, yang mengakibatkan gagal panen. Itu makin melemahnya perekonomian. Bahkan sekarang pun harga cabai sudah melonjak tinggi. Virus corona melumpuhkan perekonomian dunia. Belum selesai, Indonesia sudah kemasukan lagi virus corona yang berkembang biak. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Sebetulnya Tuhan sudah mengingatkan kepada umatnya, baik secara pribadi maupun dalam komunitas, agar jangan melakukan hal-hal yang mengakibatkan kejadian di atas. Ada beberapa hal kenapa kejadian itu bisa terjadi. Bisa terjadi kita tanpa sadar sudah berpaling dari Tuhan. Saya ambil dari Ayub 15 ayat 12-13. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Hal ini salah satu poin mengapa Tuhan bisa menutup langit. Kita tanpa sadar berpaling dari Tuhan. Atau mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tanpa sadar melakukan kesombongan. Di
Di Yesaya 3 ayat 16-17 dikatakan, Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Ini salah satu karakter kesombongan yang Tuhan tidak suka. Atau, mengapa hal itu bisa terjadi? Bisa terjadi juga kita tanpa sadar melakukan hal kemunafikan. Seperti yang tercantum di Yesaya 29 ayat 13-14. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Atau bisa juga kita melakukan cemooh. Ini juga salah satu hal yang sudah Tuhan peringatkan. Di dalam Yesaya 29 ayat 20 katakan, sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Masih ada lagi mengapa hal itu bisa terjadi, bagaimana Tuhan bisa menutup langit. Tanpa sadar, bisa terjadi kita melakukan perzinahan. Seperti yang Tuhan firmankan pada Wahyu 2 ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Atau kita juga berani menipu Allah, sehingga Tuhan menutup langit buat kita. Di dalam Maleakhi 3 ayat 8-9 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Dan satu hal lagi, kenapa kita juga sudah melakukan berbagai kesalahan, kita juga tidak mau bertobat, sehingga Tuhan menutup langit buat kita. Di Yesaya 22 ayat 12-14 dikatakan, pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam.
Jadi kalau kita pelajari dari apa yang Tuhan sampaikan, bagaimana Tuhan bisa menutup langit buat kita karena kejadian-kejadian yang tanpa sadar kita lakukan. Bahkan Tuhan sudah mengingatkan, tapi kita juga tidak mau bertobat. Perhatikan pada firman ini. Di Yesaya 22 ayat 12 sampai 14 yang sudah tadi kami sampaikan. Tuhan sudah nyuruh orang-orang ini untuk menangis dan meratap, menggundul kepala dan menuliskan kain kapung. Tapi mereka dengan santainya, dengan sukacita dan kirangan, bantai lembu, menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, ayo kita makan, besok kita akan mati. Ini sepertinya menantang Tuhan. Sampai Tuhan pun berkata, kesalahanmu ini tidak diampuni sampai kamu mati. Sungguh berbahaya sekali saat kita sudah tahu kesalahan kita, tetapi kita tidak mau bertobat. Kembali lagi kepada 3M di atas. Kapan Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan? Kapan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi? Dan kapan Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatku? Ketika kemudian kita menyadari bahwa hal itu bisa terjadi tidak hanya pada saat zaman Salomo, tetapi juga terjadi pada zaman sekarang, kita perlu jalan keluar. Kita perlu bertanya kepada Tuhan, gimana jalan keluarnya Tuhan? Di ayat 14 dikatakan tadi, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dengan kata lain, Tuhan yang kasih warning, Tuhan juga yang memberikan jalan keluarnya agar kita keluar dari krisis 3M tersebut. Jelas-jelas Tuhan akan mengingatkan kepada kita untuk segera melakukan pemberesan secara pribadi dengan Tuhan, dengan cara merendahkan diri. Kita harus ingat, kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Kita mau tunduk di bawah kaki Tuhan. Kita juga berdoa, minta petunjuk Tuhan. Bagaimana kita harus setiap saat berkomunikasi kepada Tuhan. Tidak hanya pada saat kita mengalami kesukaran, kita kemudian datang kepada Tuhan. Minta berkat, minta kesembuhan. Tetapi doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mencari respon dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, kita bisa
mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan berbagai cara. Kalau sampai setahun ini kita juga belum bisa bergereja, belum bisa beribadah bareng-bareng dengan saudara-saudara yang lain, tapi Tuhan juga punya cara bagaimana kita bisa mencari wajah Tuhan. Kita bisa buka YouTube, kita bisa mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman untuk memberi kekuatan buat kita. Hampir 24 jam non-stop kita bisa mencari wajah Tuhan. Dan yang terpenting, kita mau berbalik dari yang jahat. Seperti tadi katakan, jangan sampai kita tidak mau bertobat, padahal kita tahu kesalahan kita. Jangan sampai Tuhan tidak mau mengampuni. Kita belajar. Malam hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana melalui doa-doa yang Salomo naikkan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab sekaligus memberi warning buat Salomo dan juga buat kita sampai hari ini. Kita baca ayat penutupnya di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.